Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya di dalam menimba ilmu. Kita membahas, mempelajari ilmu Allah yang ada di alam ini ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang spesifikasi dan jenis rumput hijauan pakan ternak. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kita punya lahan, punya tempat dengan kondisi yang berbeda. Sudah barang tentu kita harus tahu apa yang kita akan tanam, bagaimana spesifikasinya agar nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan produktivitasnya. Karena bagaimanapun lain ladang, lain tempat, lain belalangnya. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari rumput Brachyaria brizantha. Nah, untuk memudahkan biasanya untuk mengenalkan ke petani, peternak ataupun masyarakat supaya tidak terlalu susah mengingatnya, maka sering rumput Brachyaria brizantha ini sering disebut dengan rumput BB ya, atau rumput palisade. Nah, panggilannya bukan juga ria ya, sebetulnya bagus juga kalau dikasih panggilan ria ya, tapi tidak demikian. Jadi sering kita menyebutkan di lapangan, kita menyebut dengan rumput BB ya, yang artinya rumput Brachyaria brizantha. Bagaimana tipe tumbuhnya? Adalah erect, dia tegak, berdiri tegak, sedangkan tipe daunnya adalah sejajar dan terdapat bulu ya, jadi dia ada bulu-bulu halusnya. Tipe bunga rumput palisade ini adalah raceme ya. Kemudian rumput Brachyaria brizantha dari mana asalnya? Dia berasal dari Afrika ya, termasuk rumput yang berumur yang cukup panjang ya. Oke, kita lanjutkan spesifikasi yang lain di mana Brachyaria brizantha ini pertumbuhannya membentuk hamparan vertikal dan horizontal. Batang dan daunnya kaku serta kasar ya. Nah, namun dia Brachyaria brizantha ini mempunyai keistimewaan di mana dia tahan injak dan renggutan serta tahan kekeringan dan responsif terhadap pemupukan nitrogen, cepat tumbuh dan berkembang. Nah, tetapi rumput ini tidak tahan genangan air. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, di mana sangat potensial digunakan rumput ini untuk padang pengembalaan ya. Kalau misalnya kita mau mengembangkan, kita bisa menggunakan rumput ini. Kalau punya lahan yang luas, kita tanam rumput ini untuk lokasi sebagai padang pengembalaan. Luar biasa rumput ini ya. Jadi bisa kita ini. Nah, yang rumput yang kedua itu adalah Panicum maximum ya. Nah, Panicum maximum ini mempunyai nama umum sering dikenal dengan rumput benggala ya. Tipe tumbuhannya adalah semi erect dan tipe bunganya adalah panicle ya. Tipe daun rumput benggala adalah sejajar dan terdapat legul ya, atau bulu pada permukaan daunnya. Selain itu juga terdapat kolar dan aurikel yang melingkari batang ya. Nah, Panicum maximum termasuk tanaman rumput berumur panjang atau tahunan. Nah, sementara tanaman ini tumbuh tegak, kuat, batang seperti padi, warna daunnya hijau tua, bentuknya ramping, bagian tepi kasar tapi lunak, dan lidah daunnya kuat. Ya, itu adalah salah beberapa spesifikasi Panicum maximum ini. Nah, Panicum maximum ini ya merupakan tanaman rumput berumur panjang, tumbuh tegak, kuat seperti padi ya tadi ya sudah, dan tingginya bisa mencapai 2 meter sampai 2,5 meter. Sementara warna daunnya hijau tua, berdaun lebar, bentuknya ramping, kemudian bagian tepinya kasar tetapi lunak dengan lidah daun yang kuat dan memiliki akar yang dalam dia.
Nah, ini juga spesifikasinya bagus juga kalau misalnya direnggut oleh ternak, dia tidak gampang untuk lepas ya. Sementara ini Panicum maximum ini merupakan tanaman rumput yang rizomnya merayap, semi erect ya. Panicum maximum dibedakan berdasarkan varietasnya. Di antaranya adalah Panicum maximum ya, CV Irian ya. Kemudian Panicum maximum Cisarua dan Panicum maximum Hamil ya. Jadi beberapa Panicum yang ada di pasaran sudah banyak atau beberapa yang sudah disilang-silangkan ya, beberapa tempat ya, di beberapa tempat, dan sehingga memunculkan nama-nama yang memunculkan daerah tersebut atau pemuliabiakannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah rumput Vetiver zizanoides ya, sering disebut dengan akar wangi ya. Sering mereka memanfaatkan akarnya karena memang akarnya itu baunya harum dan dimanfaatkan. Ada beberapa tempat itu memang sengaja memanfaatkan akarnya. Ada juga tanaman ini bisa digunakan untuk penahan erosi karena memang perakarannya cukup baik ya. Tipe tumbuhnya erek dengan berarti dia tumbuh tegak ya, dengan tipe bunga rasemi ya. Daunnya kecil, kaku, tidak berbatang, dan tulang daunnya berwarna putih. Vetiver zizanoides ini adalah rumput menahun yang membentuk rumput yang besar, padat dengan arah tumbuh tegak lurus, kompak, beraroma, bercabang-cabang, memiliki rimpang dan sistem akar serabut yang dalam ya. Kemudian rumpun tumbuh hingga mencapai tinggi 1 sampai 1,5 ya, atau di bawah 3 meter ya. Kemudian berdiameter antara 2 sampai 8 mm ya. Itu adalah ciri atau spesifikasi Vetiver zizanoides ya, bukan Vetiver penyanyi dangdut zaman dulu ya. Nanti keliru. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan daunnya? Daunnya berbentuk daun berupa bangun garis, pipih, kaku, panjangnya sekitar 30 sampai 75, tapi di bawah 90 cm, dan lebar antara 4 sampai 10, di bawah 15 mm. Sementara permukaan bawah daun itu licin ya. Perbungaannya atau malai, dia punya malai atau tandan majemuk terminal, kemudian panjangnya mencapai 15 sampai 40 cm. Tersusun atas 6 sampai 10 lingkaran hingga 20 lingkaran yang lebih ramping. Tiap tandan memiliki panjang mencapai 10 cm. Ruas yang terbentuk antara tandan dengan tangkai bunga berbentuk benang, namun di bagian apexnya tanpa menebal dia ya. Ini contoh Vetiver ini ya. Ininya sering dimanfaatkan akarnya ya, atau akar wangi ya, dan sering dibikin untuk kerajinan karena memang harum ya. Kemudian ada juga sudah menjadi industri ya, industri UKM yang memanfaatkan akarnya itu untuk keperluan berbagai macam ya, macam-macam ya, mulai dari alat rumah tangga atau untuk hiasan, untuk lampu dan lain-lain. Untuk maksudnya untuk ini ya, tempat lampu yang sangat eksotik kalau misalnya ada barangnya. Kemudian berikutnya adalah Penicetum purpureum ya, dimana ini salah satu andalan dan sejak dulu banyak dipakai di daerah kita ya, termasuk silangannya ya. Ini kalau ini adalah rumput gajah ya, ada silangannya, ada pemuliaannya, itu ada rumput raja, king grass dan seterusnya. Itu hampir ya, memang hampir mirip ya, tetapi berbeda. Nah, rumput Penicetum purpureum ini dikenal dengan di masyarakat itu adalah rumput gajah karena memang bentuknya seperti gajah, tidak seperti gajah ya. Jadi karena besar, tumbuh seperti bahkan mirip dengan tebu ya.
Nah, Penicetum purpureum memiliki batang putih, berdaun sejajar dan bergerigi. Rumput ini termasuk rumput berumur panjang, tumbuh secara vertikal, membentuk rumpun dan berdaun lebat ya. Rumput gajah dapat dipanen sebagai rumput potongan, cut and carry dia ya. Kita defoliasi, kita potong, kita cut, kemudian kita bawa ke ternak kita, atau disimpan dulu, dilayukan sebelum diberikan kepada ternak, atau dibuat silase ya. Sangat bagus sekali dibuat silase untuk persiapan kalau misalnya jangan sampai di musim kemarau kita tidak mempunyai cadangan pakan. Kita harus punya pakan yang kontinu sehingga tetap terjamin ternak kita dengan hijauan yang berkualitas, dan bisa dibikin high ya. Dibikin high ini adalah pengawetan hijauan dengan cara kering. Kalau tadi silase itu adalah pengawetan pakan ternak menggunakan cara basah ya, itu silase. Sementara cara kering kita menggunakan dengan teknik high ya. Kalau di Indonesia dikenal jerami, tapi tidak seperti jerami yang dibiarkan lillahi ta'ala di tengah sawah. Itu kalau bisa jangan sampai kita biarkan di bawah terik matahari, dan itu akan bisa menimbulkan banyak sekali nutrien yang rusak dengan sinar ultraviolet yang ada pada sinar matahari tentunya. Hai mempunyai teknik yang khusus atau pembuatan teknik khusus di dalam membuat hai ini. Jadi kualitasnya atau jeraminya berbeda tentunya dengan yang sering dilakukan dibiarkan saja di tengah sawah misalnya, yang terjadi pada jerami padi. Nah, rumput ini sangat potensial terutama ditanam di Indonesia ya. Jadi sangat potensial dan bahkan sudah menyebar kemana-mana ya, hampir seluruh, dan itu menjadi idola untuk peternak kita yang membudidayakan rumput ini. Nah, rumput gajah dimuliakan ya dengan melalui proses pemuliaan menjadi rumput raja atau king grass ya. Dikenal dengan nama Penicetum purpuroides ya. Tipe tumbuhnya adalah erek, daunnya sejajar, tidak berbulu, memiliki kolar dan permukaannya lebih kasar dibandingkan rumput gajah. Nah, tipe bunganya adalah panicle ya. Kemudian rumput raja mempunyai karakteristik tumbuh tegak berumpun, ketinggian dapat mencapai kurang lebih 4 meter, sangat tinggi ya, seperti tebu dia. Kalau kita orang Indonesia atau ini paling tingginya ya sekitar paling tinggi sudah cuma 2 meter ya, itu sudah sangat jangkung sekali. Nah, rumput ini bisa mencapai 4 meter ketinggiannya. Nah, batang tebal dan keras ya. Daunnya lebar, agak tegak, dan ada bulu agak panjang pada daun helaian dekat liguna ya. Nah, rumput raja dapat ditanam pada lahan yang subur, di dataran rendah sampai dataran tinggi, curah hujan lebih dari 1000 meter. Nah, ini seperti yang kita sinyalir di awal ya, tentang pembahasan kita bahwa hijauan pakan ternak itu juga makhluk hidup juga, tidak seperti yang sering terjadi. Kita itu kadang-kadang menanam rumput, cuma rumput, taruh aja di tempat yang kira-kira lahan yang tidak dipakai oleh tanaman pangan. Tetapi kalau misalnya kita menanam rumput yang serius dan mempunyai harapan produktivitas ternak kita tinggi, ya harus ditanam di lahan yang tidak ada bedanya dengan lahan tanaman pangan. Dia butuh nutrisi atau nutrien dari tanah atau unsur hara dari tanah yang cukup untuk menampilkan produktivitas yang tinggi gitu ya. Jadi seperti itu, tidak bisa kita main-main ya. Nanti itu relevan dengan hasilnya. Kalau misalnya lahan atau lahan kita marginal, lahan sisa ataupun yang kurang subur ya, bisa dibayangkan nanti sudah bisa diprediksi
produktivitas hijauan pakan kita rendah, maksudnya produktivitas hijauan pakan kita itu rendah, di samping mungkin nanti kalau dianalisis proksimat misalnya kandungan nutriennya kurang bagus, artinya di bawah standar. Jangan seperti demikian, karena kita tidak bisa. Nah, nanti kalau diberikan ke ternak ya sudah barang tentu itu ternaknya tidak akan juga tumbuh dengan baik juga. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, tidak hanya dipikir tetapi kita lakukan tindakan. Serius kita menanam rumput itu dengan baik di tempat yang memang lahan yang baik pula ya, yang subur. Nah, produksi hijauan rumput raja 2 kali lipat dari produksi rumput gajah. Ini jadi sangat potensial rumput ini, yaitu dapat mencapai 40 ton rumput segar per hektar sekali panen, atau setara 200 sampai 250 ton rumput segar per hektar per tahun. Luar biasa besarnya. Nah, ada yang mencoba menghitung di daerah Jawa ya, di beberapa tempat ya, dan ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi lebih menguntungkan dia menanam rumput daripada menanam tanaman pangan. Nah, kenapa demikian? Nih ada catatan asal industri peternakannya itu berjalan. Jadi memang mereka kerjanya adalah menanam rumput. Coba bayangkan kalau misalnya setiap 60 hari atau kurang ya untuk rumput-rumput yang bagus kita sudah potong. Setelah kita potong nanti berulang, tidak usah kita nanam-nanam lagi seperti misalnya padi ataupun jagung. Itu nanti rutin setiap 60 hari kita potong lagi, tidak usah kita melakukan penanaman kembali ya, kecuali sudah tua nantinya. Nah, ini ternyata setelah dihitung luar biasa, jauh selisihnya dibandingkan menanam tanaman pangan. Bukan berarti ya semuanya harus menanam rumput, semua tidak, tetapi dengan persyaratan kalau sudah industri peternakannya baik penggemukan atau fattening atau industri sapi perahnya juga sudah berjalan dengan baik itu, kalau bisa ada di masyarakat atau ini ya petani itu sudah ada diversifikasi penanaman ya. Jangan sampai menanam tanaman ya ya, kita berharap harus tersedia tanah pangan, tetapi juga yang namanya ternak itu juga kan pangan juga, dan petani sangat diuntungkan ya. Apalagi dengan harga rumput sekarang sudah menjadi komoditas yang luar biasa ya, harganya cukup menjanjikan dan dia bisa kita defoliasi, bisa kita panen misalnya setiap ya kurang lebih sekitar 2 bulan sekali, terus gitu rutin. Apalagi kalau misalnya kita punya lahan yang luas ya, tidak sampai 2 bulan kadang-kadang ya kalau tanahnya subur, bisa berulang, lebih pendek lagi umurnya ya. Ini sesuatu yang sangat potensial untuk dikembangkan, untuk mendukung supaya swasembada pangan kita terutama di sektor peternakan itu bisa terjamin. Sesuatu yang luar biasa. Kalau misalnya setiap provinsi kita 34 provinsi kita berikan kesempatan mereka, kita berikan ini sesuatu keleluasaan mereka untuk memanage, tiap provinsi ada satu lokasi yang memang digunakan untuk peternakan ya, luar biasa sebetulnya. Kita akan optimis bahwa lumbung ternak itu bisa terjadi ya, dengan syarat tadi ya, kita harus benar-benar kita seriusi di berbagai bidang. Ini di berbagai bidang maksudnya skalanya, kapasitasnya kita sesuaikan, dan tempatnya juga benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik. Rumput berikutnya adalah Euclaina mexicana ya, memiliki nama lain rumput Meksiko karena daerah Meksiko asalnya ya, terutama di daerah Amerika Tengah. Tipe tumbuhnya adalah erek atau tegak ya. Tipe daunnya sejajar dengan tulang daun berwarna putih, memiliki kolat ya, berbulu halus dan tekstur
pada bagian atasnya kasar, sedangkan bagian bawahnya halus. Nah, Equina mexicana ini termasuk tanaman yang berumur pendek atau annual ya. Tumbuh tegak dengan daun lebar mirip dengan tanaman jagung. Nah, berikutnya adalah Brachyria decumbens ya. Brachyria decumbens ini sering dikenal dengan rumput BD, seperti letter letter plat nomor di Bengkulu ya, BD. Nah, atau rumput Brachyria ya, sering untuk mempermudah seperti yang dikemukakan di awal ya, atau tadi ya kita sempat menyampaikan Brachyria brizantha disingkat atau untuk memudahkan peternak atau petani disingkat dengan BB. Nah, dengan Brachyria decumbens ini disingkat dengan BD ya. Tipe tumbuhnya adalah semi erect dengan bunga bertipe raceme. Kemudian daunnya kecil dan tidak berbulu. Brachyria adalah salah satu rumput unggul introduksi yang telah beradaptasi dan dikenal oleh peternak di Indonesia. Jadi sudah dikenal di daerah kita ya. Rumput ini bisa tumbuh di hampir sebagian besar di Indonesia karena sesuai dengan iklim di Indonesia yang tropis dan toleran terhadap berbagai jenis tanah termasuk tanah asam ya. Kan kita banyak juga potsolik merah kuning yang asam ya. Jadi ini sangat sesuai. Tumbuhnya semi tegak membentuk hamparan dengan ketinggian sekitar 45 cm. Nah, budidayanya bisa menggunakan biji atau poles dan bisa dipanen pada umur 3 sampai 5 bulan setelah biji disebar ya. Nah, rumput Brachyria mengandung nilai nutrisi yang baik, dicirikan dengan nilai palatabilitas dan proteinnya yang tinggi. Selain sebagai pakan ternak, rumput ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman penutup di perkebunan ya, atau untuk reklamasi dan konservasi pada lahan yang marginal. Nah, ini tidak hanya berfungsi untuk pakan ternak ya, jadi bisa untuk reklamasi apalagi bekas tambang ya. Tanah-tanah yang ini ya, tanah-tanah marginal ya. Nah, rumput Brachyria ini adalah salah satu rumput gembala yang memiliki produksi lebih baik jika dibanding dengan campuran dengan leguminosa. Jadi ini juga catatan khusus bagi kita semua bahwa sebaiknya kalau kita misalnya men-setting atau membuat ya kebun rumput itu sebaiknya dikombinasikan dengan leguminosa ya. Jadi rumput atau pakan ternak ini adalah harus dikombinasi ya dengan sumber rumput atau hijauan yang mengandung protein tinggi sehingga lengkap nantinya begitu dimakan ternak semuanya sudah lengkap, dia butuh protein juga ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah rumput Digittaria decumbens, memiliki nama lain rumput pangola. Tipe tumbuhnya adalah tegak atau erect dengan bunga raceme. Daunnya kecil dan tidak berbulu. Rumput ini berasal dari Afrika Selatan ya. Rumput ini tumbuh merayap, rendah dan membentuk hamparan yang mencapai tinggi sampai antara ya 60 sampai 120 cm. Rumput ini berdaun lebat dan halus dia. Pada setiap buku stolonnya bisa tumbuh. Jadi begitu dia nyentuh tanah dia akan tumbuh atau muncul akar dan tangkai dan dia akan bisa menyebar secara cepat ya. Kemudian berikutnya adalah rumput Heparrhenia rufa ya. Nama lain rumput ini adalah rumput jaregua. Tumbuh dengan tipe erect dengan bunga bertipe spike ya. Pada bagian belakang daun terdapat bulu, pada bagian batang terdapat kolar dan legul. Nah, tanaman ini juga disebut rumput jaragua. Rumput jaragua ini digunakan sebagai rumput padangan tropik di Amerika Selatan dan Tengah. Nah, rumput ini juga membentuk rumpun yang lebat
perennial, dan daun-daun yang basah yang apabila disenggut ternak atau dipotong akan menghasilkan rumput yang lebat. Itu ya. Jadi berikutnya ada rumput Paspalum plicatum ya, sering disebut dengan rumput plicatulum. Tipe tumbuhnya adalah erek dengan daun sejajar dan berbulu dia. Nah, tipe bunganya adalah raceme. Kemudian panjang legulenya 1,5 mm sampai 10 bisa 10 sampai 13 cm racemenya ya, dengan panjangnya 2 cm sampai 6 cm, lebarnya 1,5 cm sampai 2 cm. Nah, sementara warna bijinya coklat kehitaman dan mengkilat. Rumput ini tumbuh pada tanah yang bervariasi luas dengan curah hujan sedang sampai tinggi di daerah tropik dan subtropik. Nah, rumput ini berdaun banyak, kaku, berakar dalam, tingginya dapat mencapai 60 sampai 150 cm dengan batang berbunga dapat mencapai tinggi sekitar 175 cm. Nah, berikutnya adalah rumput Setaria lampungensis ya, Setaria lampungensis. Nama lain adalah rumput Setaria. Tipe tumbuhnya semi erek, daun sering berwarna, bukan sering ya, daunnya berwarna ya ungu ya, agak keunguan maksudnya, memiliki kolar dan tidak berbulu dia. Rumput Setaria bersifat perennial, tumbuh tegak, berumpun lebat, tinggi dapat mencapai 2 meter, daun halus dan lebar, berwarna hijau gelap ya, berbatang lunak dengan warna merah keunguan, bunga dalam tandan coklat keemasan, pangkal batang pipih, pelepah daun pada pangkal batangnya tersusun seperti kipas ya. Nah, termasuk rumput potong dan gembala ini rumput Setaria lampungensis ini ya, di daerah dataran tinggi ya, tanaman yang tahan kering dan naungan. Nah, ini tahan shedding dia. Kalau misalnya dikombinasi dengan terutama di daerah Sumatera banyak perkebunan ini ya, banyak perkebunan sawit ya, bisa dikombinasikan karena kan sering tertutup oleh kanopi dari daun tersebut, daun sawit maksudnya. Nah, ini bisa dikombinasikan atau dengan kebun yang lain, misalnya kita banyak karet, itu juga bisa, dan itu sangat bermanfaat sekali ya. Kita tidak hanya memanen pakan utama, memanen misalnya tanaman utamanya, tapi juga kita bisa memanen rumputnya, berdaun lunak dan disukai oleh ternak. Ini kita harapkan. Nah, rumput Setaria cocok ditanam di ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut, curah hujan 750 mm, bisa juga lebih, dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tahan terhadap genangan air, dan responsif terhadap pemupukan. Nah, berikutnya ada rumput Paspalum atratum ya. Tanaman ini sering disebut sebagai rumput Australia. Tanaman ini berdaun banyak ya, yang merupakan rumput tahunan dengan rumput dan tumbuh tegak dia. Tingginya biasanya kurang lebih dari 1 meter ya, kurang lebih ya. Jadi bisa mencapai 2 meter ketika dia berbunga. Nah, lebar daunnya sampai lebih dari 2,5 ya, 2,5 cm, mengkilap dan rapuh. Rumput ini dapat berguna sebagai tanaman baris, menahan erosi ya, untuk rumput sistem potong angkut misalnya karena sifatnya yang mudah dipotong. Rumput Australia dijadikan pakan ternak yang disukai oleh ternak sapi, kerbau, dan kuda ya. Itu beberapa hal ya kaitannya dengan ini ya, rumput atratum ini ya, Paspalum atratum. Berikutnya adalah Setaria splendida. Rumput Setaria ini berasal dari kawasan Afrika tropis, kemudian berkembang di Kenya dan Senegal ya. Rumput ini ya tumbuh tegak, berumpun lebat,
tinggi dapat mencapai 2 meter, berdaun halus dan berwarna hijau gelap, berbatang merah keunguan, pangkal batang pipih dan pangkal daun pada pelepah batang tersusun seperti kipas. Nah, rumput Staria cocok ditanam pada ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut, ya, dengan curah hujan tahunan 750 mm atau lebih. Dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dan dapat tumbuh pada genangan air, ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan atau kita diskusikan bersama, ya, bagaimana kita ke depan supaya cita-cita kita yang namanya produktivitas ternak kita bisa terjamin, ya, bisa tinggi, sehingga ketahanan pangan kita terutama di sektor peternakan itu bisa kita dapatkan, ya, atau kedaulatan pangan yang terutama, ya, di bidang daging ini bisa kita realisasikan di Indonesia ini. Mudah-mudahan Anda semua tetap semangat, tetap sehat dan tetap bahagia. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.